Hari keempat Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 di kawasan Jakarta International Expo dipadati ribuan pengunjung. Warga memanfaatkan momen ini untuk berburu promo belanja, menikmati kuliner, serta menunggu berbagai hiburan yang digelar pada malam hari. Area kuliner menjadi salah satu lokasi yang paling ramai dikunjungi karena banyaknya promo dan penawaran menarik. Harga minyak dunia anjlok ke level terendah sejak April tahun 2026 setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengisyaratkan kesepakatan damai dengan Iran dapat tercapai dalam waktu dekat. Harga minyak Brent turun ke kisaran $89 AS per barel, sementara WTI berada di level $86 AS per barel. Penurunan terjadi seiring optimisme pasar terhadap meredanya konflik yang selama ini mengganggu pasokan energi global. Meski demikian, hingga kini Iran belum memberikan konfirmasi resmi terkait kemungkinan tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat. Emiten Emas dan Perhiasan PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp40 per saham dari laba tahun buku 2025. Keputusan ini diambil seiring dengan kinerja perseroan yang melonjak tajam dan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan, HRTA menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp40 per saham.
Dengan mengacu pada harga saham di kisaran Rp2.300 per lembar, dividen tersebut setara dengan yield sekitar 1,8% dan dividen payout ratio 18,83%. Kebijakan ini mencerminkan komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Sepanjang 2025, HRTA membukukan pendapatan sebesar Rp44,55 triliun atau melonjak 144,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih perseroan juga meningkat 121,29% menjadi Rp978,49 miliar. Pencapaian tersebut menjadi rekor kinerja tertinggi yang pernah dicatatkan oleh perseroan. Pertumbuhan kinerja HRTA ditopang oleh kenaikan volume penjualan emas murni yang meningkat menjadi 7,83 ton pada kuartal pertama 2026. Selain itu, harga jual rata-rata produk emas juga naik lebih dari 71% secara tahunan. Bisnis grosir masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi lebih dari 90% terhadap total pendapatan perseroan. Hingga kuartal pertama 2026, HRTA telah membuka pendapatan Rp20,16 triliun atau tumbuh hampir 197% secara tahunan. Laba bersih juga melonjak 189% menjadi Rp433,49 miliar. Didukung jaringan distribusi yang terus bertumbuh dan permintaan emas yang masih kuat, perseroan optimistis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan pada tahun ini. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, emiten produsen air minum dalam kemasan PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo optimistis mampu mempertahankan pertumbuhan kinerja sepanjang 2026 meski di tengah ketidakpastian ekonomi. Daya beli masyarakat yang masih terjaga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong optimisme perseroan terhadap prospek bisnis tahun ini. Manajemen Cleo menilai daya beli masyarakat yang masih terjaga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Perseroan juga melihat industri AMDK nasional masih mencatat pertumbuhan konsisten di kisaran 5 hingga 8% per tahun. Kondisi tersebut membuat Cleo optimistis mampu mempertahankan tren penjualan positif sepanjang tahun ini. Pada kuartal pertama 2026, Cleo membukukan penjualan sebesar Rp774,4 miliar atau tumbuh 15,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, laba bersih konsolidasi mencapai Rp122,6 miliar atau meningkat 5,2% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kontribusi positif dari seluruh segmen bisnis perseroan. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Cleo terus melakukan ekspansi melalui peningkatan kapasitas produksi. Tahun ini perseroan menargetkan 3 pabrik baru di Palu, Pontianak, dan Pekanbaru mulai beroperasi secara bertahap. Kehadiran pabrik tersebut diharapkan memperluas jaringan distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selain menambah kapasitas produksi, Cleo juga terus melakukan inovasi produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Perseroan menyiapkan peluncuran produk premium Cleo Platin Water atau Cleo Platin Sparkling Water yang menyasar segmen hotel, restoran, dan special outlet. Strategi diversifikasi produk ini diharapkan dapat memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan penjualan ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, emiten konstruksi plat merah PT Waskita Karya Tbk terus mengebut penyelesaian proyek LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai dengan capaian progres fisik menembus 93,07%. Proyek infrastruktur senilai Rp4,1 triliun ini kini resmi memasuki tahapan krusial lewat pelaksanaan uji coba sistem perkereta apian secara detail. Akselerasi pembangunan moda transportasi modern di kawasan metropolitan DKI Jakarta kini semakin mendekati tahap akhir penyelesaian. Berdasarkan laporan resminya, pihak Waskita Karya bersama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro telah memulai rangkaian testing and commissioning.
Uji coba lintasan perdana ini dilakukan sepanjang 3,6 km yang menghubungkan stasiun Velodrome hingga kawasan stasiun Pramuka. Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin menegaskan bahwa tahapan pengetesan komprehensif ini wajib dipersiapkan secara matang guna menguji integrasi persinyalan, kelistrikan, hingga sistem komunikasi kereta sebelum dioperasikan secara komersial. Pelaksanaan mega proyek di tengah jantung ibu kota ini diakui menghadapkan tim insinyur domestik pada tantangan ruang kerja yang sangat terbatas. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko menjelaskan bahwa manajemen menerapkan inovasi keselamatan ketat guna mengelola kendala kepadatan lalu lintas jalan raya. Salah satu pembuktian keandalan teknik konstruksi tersebut dilakukan saat membangun struktur layang di atas jalur aktif Jalan Tol Wiyoto Wiono. Dengan mengoptimalkan jam kerja malam hari, Waskita memanfaatkan metode balance cantilever dengan bentangan horizontal atau span sepanjang 120 meter. Penerapan sistem manajemen pengamanan serta survei monitoring berkala setiap hari tersebut pada akhirnya berhasil membuahkan hasil membanggakan berupa capaian zero accident. Dalam perkembangan terbaru lapangan, hasil uji coba perjalanan kereta atau train run dilaporkan mampu melaju dengan lancar menggunakan pasokan daya listrik penuh. Keberhasilan interkoneksi ini sekaligus menandai kemajuan arsitektur infrastruktur Indonesia yang mampu meramu mode transportasi massal berdampingan dengan jalur logistik existing. Manajemen Waskita optimistis kehadiran LRT Jakarta fase 1B akan memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong peralihan massal masyarakat ke transportasi publik. Berbagai sumber, IDX Channel. Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana beserta dengan mantan Wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ketiganya disangkakan melakukan intervensi, verifikasi hingga terafiliasi dengan sejumlah Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengungkapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 ex-wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung bukan hanya mengintervensi. Ketiganya diduga mendapatkan uang miliaran setiap hari dari afiliasi dengan sejumlah yayasan SPPG. Selain itu, ketiga tersangka juga diduga melakukan intervensi kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK sehingga ditemukan dugaan adanya penggelembungan harga barang dan jasa saat proses pengadaan. Yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada PPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Pemirsa, terkait dengan penetapan tersangka mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dengan 2 mantan Wakil Kepala BGN dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali mengingatkan pada para pejabat untuk tidak melakukan praktik curang. Supratman menegaskan pemerintah menghormati dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum. Meski demikian, Supratman mengingatkan semua pihak agar asas praduga tak bersalah dalam penanganan perkara korupsi atau dugaan korupsi tata kelola MBG tersebut tetap diutamakan. Prinsipnya kan kita negara hukum ya, jadi Presiden sudah berkali-kali mengingatkan jangan melakukan hal-hal yang tidak, dan kita sekarang kan masih proses praduga tak bersalah. Kita serahkan kepada mekanismenya ya. Pemirsa, Presiden Prabowo memberikan peringatan keras kepada para mitra program makan bergizi gratis untuk tidak melakukan penyelewengan dan korupsi. Prabowo memastikan akan menindak tegas para mitra MBG yang membandel dan minta BPKP, PPATK, KPK
dan Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengawasan dan menindak setiap penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Mitra yang yakin dia mitra yang baik, angkat tangan. Oke, turun mitra yang baik. Turun mitra yang baik. Mitra yang brengsek, angkat tangan, angkat tangan. Mitra yang brengsek, angkat tangan. Enggak ngaku ya. Saudara-saudara, kalaupun saudara mitra yang baik tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan rupiah saat ini lebih didorong sentimen negatif pasar dan akan menguat seiring dengan fundamental ekonomi yang tetap terjaga. Guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Purbaya siap meningkatkan koordinasi dalam KSSK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mendorong koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan. Menurut Purbaya, meski kewenangan menjaga stabilitas rupiah tetap berada di tangan Bank Indonesia, namun jika diperlukan koordinasi yang lebih intensif, KSSK akan mengambil langkah untuk memperbaiki kondisi nilai tukar rupiah. Purbaya menyebut pelemahan nilai tukar rupiah lebih banyak dipicu oleh sentimen pasar dibandingkan kondisi fundamental ekonomi nasional. Beredarnya berbagai isu dan spekulasi negatif sempat mempengaruhi persepsi pelaku pasar. Purbaya meyakini seiring fundamental ekonomi yang stabil, rupiah akan kembali ke levelnya. Ya maksud Pak, Bapak sebagai ketua ngelihat ini makin lemah terus Pak, bahkan mau 18.000 Pak. Kalau Pak Peri sendiri ngomong Juli baru menguat. Nah ini selama Juni ini berarti bisa 18.000 lebih ya Pak? Enggak, kalau kita lihat kan tiba-tiba aja penguatan pelemahannya 1-2 hari ini kan. Terus ada isu macam-macam, ada rumor macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya 18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah isu seperti itu. Jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif. Tapi kalau kita lihat, kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi aja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan tentukan oleh fondasi ekonominya. Pada penutupan perdagangan Rabu sore, nilai tukar rupiah ditutup melemah 127,5 poin atau 0,71% ke level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Berbagai kebijakan yang diambil Bank Indonesia dan pemerintah nyatanya belum mampu memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tertekan 0,27% hingga menembus 18.015 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis pagi. Posisi tersebut menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menandai rupiah ke ambang psikologis baru 18.000 per dolar Amerika Serikat. Sejumlah kalangan menilai pelemahan nilai tukar rupiah ini mencerminkan kuatnya tekanan eksternal di tengah meningkatnya ketidakpastian global, ditambah sentimen domestik yang masih kurang kondusif. Selain itu, sejumlah data ekonomi Amerika yang dirilis lebih baik dari perkiraan pasar turut memperkuat mata uang negeri Paman Sam.